Halo Sobat Entrepreneur, selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di Inspire Podcast yang nantinya kita akan membahas tentang apa nih Kak? Oke, jadi kita di sini akan membahas berita viral dalam bidang entrepreneur. Oke, nah Sobat Entrepreneur udah tahu belum nih kita kali ini mau bahas apa? Jadi kali ini kita akan membahas transisi elektronik e-commerce pada era pasca pandemik. Nah, nanti kita akan membahas itu nih Sobat Entrepreneur. Jadi tolong disimak sampai habis ya. Ya, harus banget dong. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Pastinya kalian udah gak asing dong ya sama aku, atau mungkin kalian malah udah hafal nih sama aku, ya kan? Jadi, di sini aku dibersamai sama partner podcast aku yang baru nih. Kalian kepo gak sih? Kenalan gak ya kira-kira? Gimana nih, enaknya kenalan apa enggak ya? Kenalan dong Kak, masa gak kenalan? Oke, karena Sobat Entrepreneur di sini udah kepo nih siapa partner podcast baru aku. Nah, coba yuk kenalin dirinya dong Kak. Oke, hai. Perkenalkan, nama aku Syarifah Umi Hani, tapi biasa dipanggil Umi, dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran UNY. Halo Umi. Hai. Ya, kira-kira aku kenalan lagi ya. Kenalan lagi aja lah ya. Siapa tahu ada penonton baru podcast kita ya kan. Oke, Sobat Entre, kenalin, nama aku Hanifah Diva Safitri, biasa dipanggil Diva, dari Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, Kak Umi udah siap belum nih mau bincang-bincang di sini sama aku? Siap dong Kak. Oke, sebelumnya teman-teman pasti udah tahu kan ya e-commerce, karena pastinya kalian sering nih menggunakannya, ya kan? Ya dong Kak, pastinya. Tapi kalau secara umum, pengertian dari e-commerce ini apa sih Kak? Oke, nah e-commerce ini adalah perdagangan elektronik seperti penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Nah, e-commerce ini telah menjelma sebagai pusat belanja masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ada banyak nih alasan yang membuat orang-orang itu gandrung berbelanja via e-commerce. Apa sih alasan orang itu lebih suka belanja melalui e-commerce? Kalau menurut Kak Umi gimana nih? Kalau menurut aku nih Kak ya, aku nggak perlu repot-repot datang ke toko secara langsung gitu ya. Konsumen tinggal buka handphone, terus pilih medium belanja sesuai pilihan. Kemudian dari proses pembelian barang sampai di lokasi, konsumen hanya perlu menunggu saja tanpa perlu menjemputnya. Nah, selain itu, promosi yang ditawarkan marketplace, website, atau platform lainnya bisa membuat banyak orang tergiur. Promosinya pun berbagai jenis ya Kak, beragam gitu. Ada yang sifatnya potongan harga, kode voucher, cashback, dan lain sebagainya. Apalagi untuk event tertentu seperti Harbolnas. Momentum ini banyak dimanfaatkan konsumen untuk berburu barang dengan beragam jenis promo menarik. Selain itu, metode belanja ini juga diyakini lebih murah dari belanja langsung ke toko fisik. Iya, bener banget Kak Umi. Selain itu, saat belanja langsung ke toko fisik, kan ada kalanya konsumen itu tidak menemukan produk yang dicari ya. Nah, entah itu stok kadang habis atau memang tidak tersedia. Jadinya masalah ini tuh merupakan jawaban yang tepat jika kita itu belanja secara online. Terus konsumen bisa mencari produk dengan banyak pilihannya. Apalagi sebagai kaum rebahan dan kaum ngirit seperti aku ya, adanya e-commerce ini emang sangat bermanfaat nih bagi aku. Malahan aku kayak lebih banyak belanja di e-commerce daripada di toko offline. Karena kalau misal kita ke toko baju ya, nah barang-barang di toko baju itu banyak dijual di e-commerce juga gitu loh. Dan harga di toko itu lebih mahal daripada di e-commerce. Jadi malah suka banding-bandingin gitu. Terus suka mikir gini, ini mah di Shopee ada, di Shopee juga lebih murah, beli di Shopee aja ah. Ya gak sih Kak? Kamu gitu juga gak? Iya sih Kak, aku juga gitu. Oh ya, ngomong-ngomong sekarang kan 11.11 nih. Udah check out apa aja Kak hari ini? Kalau aku sih belum check out apa-apa Kak. Aku juga belum, gak punya duit ya Kak. Oke, nah
Tapi sih aku udah milih-milih mau check out gitu, tapi mikir-mikir lagi deh nantilah. Oh iya, kamu tahu nggak sih Kak, kalau jumlah pelanggan e-commerce di Indonesia ini kian menanjak loh dari tahun ke tahun. Mengutip laporan dari We Are Social di tahun 2021, ada 158,6 juta orang Indonesia itu telah berbelanja online. Nah, jumlah tersebut itu naik 14,9% dibandingkan tahun 2020 lalu. Nah, kepopuleran e-commerce itu diprediksi bakal semakin bereskalasi seiring dengan perubahan cara hidup masyarakat. Khusus di era new normal ini, kedepannya jumlah pengguna e-commerce diprediksi bakal terus meroket. Oh iya, banyak banget ya pengguna e-commerce saat ini. Pastinya mereka juga merasakan keuntungan yang kita rasakan juga ya Kak ya. Oh iya, dari informasi yang aku dapatkan, sebuah laporan ekonomi CIA hasil riset Google Temasek dan Bain & Company pada tahun 2022 memproyeksikan nilai sektor e-commerce di Indonesia akan mencapai $59 AS pada tahun 2022. Nah iya, banyak sekali ya Kak. Nah, meskipun aktivitas belanja offline ini mulai kembali bergairah, sektor e-commerce ini menyumbang 77% dari keseluruhan ekonomi digital Indonesia. Managing Director Google Indonesia yaitu Randy Jusuf dalam jumpa pers virtual mengatakan Indonesia ini memiliki sektor e-commerce dengan pertumbuhan tercepat kedua setelah Vietnam. Tetapi selain GMV, ada banyak dimensi pertumbuhan yang kini juga harus difokuskan. Bahkan Randy juga mengatakan hingga tahun 2025 sektor e-commerce di Indonesia ini diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 17% dan nilai GMV yang mencapai 95 miliar dolar AS. Dalam kesempatan yang sama, Randy itu juga membeberkan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Nah, lewat laporan yang sama diproyeksikan bahwa ekonomi digital Indonesia itu akan mencapai Gross Merchandise Value atau GMV senilai 77 miliar dolar AS pada tahun 2022 loh teman-teman. Nah, setelah tumbuh sebesar 22% selama setahun terakhir. Berarti pertumbuhan ini selain didorong sektor e-commerce juga didorong oleh banyaknya pemain digital yang dialihkan prioritasnya dari akuisisi pelanggan baru dengan menciptakan engagement yang lebih dalam dengan pelanggan yang sudah ada gitu ya Kak ya. Nah iya, untuk sektor transportasi dan pesan antar makanan itu diproyeksikan mencapai GMV 8 miliar dolar AS pada tahun 2022 dan terus tumbuh dengan CAGR 22% menjadi GMV 15 miliar dolar AS hingga tahun 2025. Nah, untuk sektor media online itu diproyeksikan mencapai GMV 6 miliar dolar AS pada tahun 2022 dengan pertumbuhan YoY agak datar sebesar 5% sejak puncak pandemi tahun lalu. Tapi sebelumnya GMV dan CAGR itu apa sih Kak? Oh, jadi GMV atau Gross Merchandise Volume itu mencakup tentang biaya atau potongan lain yang mungkin dihitung penjual secara terpisah, dan CAGR adalah tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau istilah khusus bisnis dan investasi untuk rasio perkembangan geometris yang memberikan tingkat pengembalian yang konstan selama periode waktu. Jadi gitu, paham ya Sobat Entre? Paham dong Kak pastinya. Oh iya, kamu tahu nggak sih kenapa sekarang banyak e-commerce yang mulai melakukan penyesuaian dalam seluruh rantai pasok bisnisnya, termasuk dalam hal promosi dan pemasaran, dan sekarang itu lebih fokus pada keberlanjutan bisnis kayaknya. Oh iya, era bakar uang di industri platform belanja online dan e-commerce telah habis. Lihat aja, sejak tanggal 23 Oktober lalu, e-commerce asal Singapura yaitu Shopee mulai memberlakukan biaya langganan sebesar 1.000 untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya. Selain itu juga para pelanggan Shopee juga dibebankan biaya administrasi transfer sebesar 1.000 untuk setiap kali melakukan top up ke dompet ShopeePay. Terkait hal ini, perwakilan Shopee turut buka suara dalam dunia startup yang
berhubungan dengan teknologi dan customer. Langkah seperti yang dilakukan Shopee ambil ini wajar terjadi karena meningkatnya perkembangan teknologi dan kita sebagai customer sangat dinamis. Oh gitu, aku baru tahu loh Kak. Makanya kalau aku beberapa kali ini transfer ya dari itu Brimo ke ShopeePay gitu ya Kak. Nah itu jumlahnya tuh kurang 1.000. Nah tapi aku nggak tahu kenapa. Nah sekarang udah tahu nih Kak. Nah ya, contoh lainnya adalah Tokopedia yang baru-baru ini juga mengharuskan pembeli untuk memilih hanya satu tipe promo yang paling sesuai dan relevan dengan kebutuhan mereka saat melakukan check out. Oh gitu ya Kak. Lalu apakah hanya Shopee dan Tokopedia aja yang melakukan hal tersebut? E-commerce yang menerapkan adanya biaya tambahan atau penyesuaian dari sisi strategi promosi bukan hanya Shopee sama Tokopedia aja sih, tapi platform lainnya kayak Blibli sampai Lazada juga nerapin hal yang kurang lebih sama gitu. Menanggapi hal ini, Direktur Research Center and Reform on Economics atau CORA Indonesia, Peter Abdullah mengatakan penyesuaian strategi bisnis ini merupakan hal yang wajar meskipun di kondisi yang penuh ketidakpastian gitu. Menurutnya era bakar duit ini tidak mungkin selamanya. Jadi pastinya ada akhirnya dimanapun pengusaha akan mulai mengharuskan adanya profit dan investasi bisa kembali. Gitu ya Kak. Namun sepertinya orang-orang ini tidak terlalu menggubris hal tersebut ya. Orang-orang juga masih tetap berbelanja di e-commerce gitu loh. Nah iya, penyusunan ini tidak akan membuat mereka tinggalkan pelanggannya sebab berbagai transaksi digital sudah melekat di masyarakat. Meskipun tidak lagi bakar duit, tapi berbagai layanan digital harus memberikan layanan yang terbaik dan memberikan kenyamanan bertransaksi. Masyarakat saya kira tidak akan kembali ke masa sebelum adanya layanan digital sih. Meskipun tidak ada lagi program-program promo, masyarakat yang sudah terbiasa bertransaksi digital tidak akan kemudian langsung berhenti gitu. Ya, sepertinya hal ini menjadi lumrah ya dalam upaya meningkatkan efisiensi demi mendorong profitabilitas dan kontinuitas bisnis perusahaan. Nah, platform belanja digital lainnya pastinya juga memiliki strategi tersendiri ya terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan bisnisnya. Ya, seperti pengurangan benefit kepada customer oleh berbagai platform belanja online baik di level nasional maupun global merupakan kebijakan perusahaan untuk terus memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pelanggan. Oh gitu ya Kak Umi, pastinya hal tersebut itu juga berguna untuk meningkatkan layanan-layanan kepada pelanggan ya, terutama melalui inovasi serta teknologi. Iya gitu Kak Diva. Jadi gitu ya Sobat Entrepreneur terkait dengan transisi elektronik e-commerce pada era pasca pandemik. Nah oke, kayaknya bincang santainya udah terlalu panjang kali lebar ya Kak. Oke, jadi kalau gitu kita akhiri aja yuk bincang santai kali ini. Nah, semoga dari apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat sobat-sobat entrepreneur kita ya. Oke, sebelum diakhiri aku ada pantun nih Kak. Apa tuh? Jalan-jalan ke taman mini, cakep. Singgah sebentar membeli kuaci. Cakep. Podcast kita sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Oke, sekian Inspire Podcast kali ini. Aku Diva, aku Umi. Sampai jumpa di Inspire Podcast selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Bye-bye.